Kasus korupsi besar-besaran di Indonesia semakin merajalela, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius yang belum teratasi. Contohnya kasus korupsi di PT Timah dan PT Pertamina yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, ditambah sederet kasus lainnya yang terus bermunculan. Kondisi ini memicu kemarahan Presiden Prabowo yang berencana membangun penjara super ketat dan berbahaya khusus untuk koruptor. Namun muncul pertanyaan, apakah Indonesia belum memiliki penjara dengan tingkat keamanan tinggi? Salah satu fasilitas tahanan dan sistem keamanan mutakhir adalah instalasi tahanan militer Pom-Dam Jaya. Diresmikan pada 2021 dengan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Instalasi ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memantau aktivitas tahanan, mengurangi risiko kekerasan atau persekusi. Sistem keamanannya termasuk kategori Super Maximum Security. Pengawasan dilakukan melalui Command Center, di mana petugas bisa memantau gerak-gerik tahanan langsung. Untuk kunjungan, metode yang digunakan cukup modern. Tamu dan tahanan dipisahkan kaca dan hanya bisa berkomunikasi lewat telepon kabel di setiap bilik. Kunjungan juga bisa dilakukan secara virtual. Instalasi ini mampu menampung 83 tahanan dengan luas 1.500 meter persegi. Indonesia sebenarnya sudah memiliki Nusa Kambangan yang sering dianggap sebagai lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusa Kambangan. Pemahaman ini tidak sepenuhnya salah. Tetapi Nusa Kambangan adalah kompleks yang terdiri dari beberapa lembaga pemasyarakatan. Uniknya, tidak ada penjara di sana secara resmi bernama Nusa Kambangan. Dulu ada 9 lembaga pemasyarakatan di kompleks ini, namun kini hanya 4 yang aktif, sementara 3 lainnya sedang dalam proses diaktifkan kembali. Salah satu yang paling terkenal adalah Lapas Karanganyar, yang dikenal sebagai Lapas Super Maximum Security. Lapas ini yang diresmikan ulang pada 2019 menampung narapidana berisiko tinggi seperti bandar narkoba dan teroris dengan kapasitas 696 orang. Lapas Karanganyar menggunakan teknologi canggih untuk meminimalkan kontak langsung antara narapidana dan petugas. Setiap gerakan dipantau 24 jam melalui kamera CCTV dan perekam suara di seluruh area. Secara umum, lapas di Nusa Kambangan digolongkan sebagai high rise, menjadikannya salah satu penjara paling ketat di Indonesia. Akses ke pulau ini sangat terbatas dan hanya bisa dicapai dengan kapal khusus melalui proses perizinan yang ketat. Sebagai lapas dengan sistem pengawasan modern, Nusa Kambangan dilengkapi dengan kamera pengintai dan petugas yang berjaga di setiap sudut. Bahkan tempat ini masih dianggap hampir mustahil untuk ditembus. Selain itu, Nusa Kambangan dikenal sebagai lokasi eksekusi terpidana mati, terutama bagi pelaku kejahatan berat seperti terorisme dan narkotika. Proses eksekusi dilakukan dengan pengawasan ketat di lokasi yang jauh dari keramaian publik, menjadikannya salah satu tempat eksekusi paling terkenal di Indonesia. Dengan segala keunggulannya, Nusa Kambangan dirancang sebagai penjara yang nyaris tak terkalahkan. Namun pertanyaannya, apakah ini cukup untuk mengatasi masalah korupsi dan kejahatan berat lainnya? Atau perlu langkah lebih ekstrem? Ini menjadi bahan diskusi yang menarik. Lapas Gunung Sindur di Bogor termasuk salah satu lembaga pemasyarakatan dengan sistem keamanan tingkat tinggi. Menerapkan Super Maximum Security, lapas ini memiliki tembok tinggi serta kamera CCTV di setiap sudut untuk mengawasi sekitar 8.000 narapidana, memastikan tak ada yang bisa melarikan diri. Lapas ini dikategorikan high risk karena mayoritas penghuninya adalah narapidana teroris. Abu Bakar Ba'asyir, terpidana kasus bom Bali, pernah ditahan di sini. Setia Novanto, mantan ketua DPR yang terjerat korupsi besar, juga sempat merasakan ketatnya pengawasan di tempat ini. Selama 1 bulan, ia ditempatkan di sel isolasi dan diawasi CCTV 24 jam. Tak hanya itu, ia juga dilarang menerima kunjungan, termasuk dari istri dan kerabat dekatnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari standar operasional ketat yang diterapkan di Lapas Gunung Sindur. Jika berbicara tentang lapas dengan reputasi berbahaya, Lapas Kerobokan di Kabupaten Badung, Bali patut disebut. Dikenal sebagai tempat penahanan penjahat kelas kakap dari berbagai negara, lapas ini juga disebut-sebut sebagai sarang mafia narkoba dan surga bagi napi berduit. Beredar isu bahwa napi memiliki uang bisa menikmati fasilitas mewah dari ruangan nyaman, menyuap petugas, hingga akses narkoba dan prostitusi. Selain itu, kerusakan antar geng sering terjadi, diduga akibat persaingan kelompok kriminal. Bahkan beberapa napi masih aktif melakukan penyelundupan dari dalam penjara. Saat dilakukan razia, petugas sering menemukan barang-barang terlarang seperti senjata tajam, telepon genggam, hingga narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan di Lapas Kerobokan masih memiliki banyak celah. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi kedua lapas ini, jelas bahwa sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan Indonesia perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan keadilan tetap ditegakkan.
Lapas kelas 2A Banjarmasin, Kalimantan Selatan, termasuk salah satu penjara paling padat di Indonesia. Bukan karena dihuni napi teroris atau bandar narkoba, melainkan karena over kapasitas mencapai 650%. Lapas ini awalnya dirancang untuk 366 tahanan, tetapi kini menampung 2.378 narapidana. Akibatnya banyak napi harus bergantian tidur, bahkan ada yang terpaksa tidur di area MCK. Selain itu, razia kerap menemukan senjata tajam rakitan, menambah resiko keamanan di dalam penjara. Jika membahas lapas paling padat, Lapas Bagan Siapi-Api di Kabupaten Rokan Hilir menempati peringkat teratas. Kapasitas resminya hanya 100 orang, tetapi kini dihuni 900 napi, menjadikannya over kapasitas hingga 800%. Penyebabnya, lapas ini menampung tahanan dan narapidana dalam satu tempat, membuat situasi semakin tidak terkendali. Masalah over kapasitas dan kurangnya petugas sipir terjadi di hampir semua lapas di Indonesia. Ketimpangan jumlah petugas dan napi membuat pengawasan lemah, apalagi dalam hal pembinaan. Selain itu, jaringan narkoba terselubung masih merajalela. Alih-alih berhenti, banyak bandar tetap menjalankan bisnisnya dari balik jeruji, bahkan dengan bantuan oknum petugas. Salah satu kasus terkenal adalah Freddy Budiman, terpidana mati kasus narkoba yang tetap mengendalikan bisnisnya dari dalam lapas selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, kekerasan di dalam penjara juga menjadi persoalan serius. Geng napi berdasarkan daerah atau jenis kejahatan sering bentrok, sementara petugas kadang terlibat dalam kekerasan atau pemerasan terhadap tahanan. Dengan berbagai persoalan ini, jelas bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia masih jauh dari ideal. Tanpa reformasi menyeluruh dalam infrastruktur, pengawasan, dan pembinaan, lapas akan terus menjadi tempat penuh masalah, jauh dari tujuan utamanya, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Jika dibandingkan dengan standar internasional, lapas di Indonesia masih tertinggal jauh dalam hal manajemen, fasilitas, dan pelakuan terhadap narapidana. Contohnya penjara Halden di Norwegia yang dirancang untuk 258 napi dengan dukungan 190 petugas dan 100 staf pendukung. Bagi Norwegia, penjara adalah tempat untuk merenung, bertobat, dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Dengan prinsip penjara yang memanusiakan manusia, semua napi diperlakukan setara dengan fokus pada rehabilitasi. Hasilnya, angka residivisme di Norwegia jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara lain. Di Indonesia, hukum sering tunduk pada uang. Koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan besar bisa membeli kenyamanan yang seharusnya hilang saat dihukum. Mulai dari sel mewah ber-AC hingga akses keluar masuk lapas, uang seolah menjadi kunci segalanya. Kasus lapas Sukamiskin menjadi bukti nyata, di mana napi kaya menyuap petugas demi fasilitas yang lebih baik dari kehidupan rakyat biasa. Sementara itu, napi miskin hidup dalam kondisi mengenaskan. Mereka berdesakan dalam sel sempit dengan makanan seadanya, sanitasi buruk, dan layanan kesehatan minim. Belum lagi kekerasan di dalam lapas, yang bukan sekedar kisah dalam film kriminal. Hierarki narapidana masih berlaku, di mana yang kuat menindas yang lemah. Pemerasan, perbudakan napi baru, hingga bentrokan antar geng adalah hal biasa. Alih-alih dibina, napi justru semakin keras dan banyak yang kembali melakukan kejahatan setelah bebas, menciptakan siklus kriminal tanpa akhir. Jika penjara seharusnya tempat menegakkan keadilan, mengapa napi kaya bisa hidup nyaman sementara yang miskin menderita? Jika hukum berlaku sama untuk semua, mengapa masih ada napi yang bisa mengendalikan jaringan narkoba dari balik jeruji? Ini adalah pertanyaan mendasar yang harus dijawab jika Indonesia ingin membangun sistem pemasyarakatan yang adil dan efektif. Tanpa perubahan signifikan, lapas akan terus gagal menjalankan perannya sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Di balik tembok tinggi itu, penjara-penjara Indonesia bukan sekedar tempat menghukum, tetapi juga cerminan ketimpangan sistem hukum dan sosial yang lebih besar. Benteng terakhir hukum ini seharusnya melindungi keadilan, tetapi seringkali justru menjadi bukti betapa hukum bisa dipermainkan. Efektifkah sistem ini?